Jadi kita dengar presentasi, saya kok nggak pernah lihat barang-barang itu semua ya. Segala benang dijelaskan, nggak lihat saya tuh. Nggak tahu saya benang siapa itu. Terus tadi bor-bornya juga, kayaknya nggak pernah lihat saya. Mungkin hanya dokter Bintang sama teman-teman di sini yang lihat ya. Ya, jadi silakan jualan di sini, tidak di kami ya. Baik, kita lanjut slide pertama. Di mana berdiri ini? Ini sudah masuk semua. Saya tadi duduk di situ berapa menit, mondar mandir aja di residen, keluar masuk. Kalau saya bicara, tolong stay di tempat. Kamu jangan keluar masuk, stay. Ada lagi yang makan. Masa saya bicara kamu makan di situ? Siapa lagi di luar? Suruh masuk. Kamu pikir saya ngomong gratisan apa di sini? Ini ilmu baru untuk kamu. Nggak ada yang angkat-angkat handphone ya. Lempar itu handphonemu. Oke, jadi hari ini sini kita bicara mengenai absolute stability. Kamu buat di sini ya? Pindah ke tengah sini. Pinggir-pinggir. Ya, absolute stability, biomechanics, teknik, dan fractal healing. Ya, perhatikan. Ya, tidak sering saya memberikan materi ini. Tolong didengarin. Ya, ini juga di ujian ditanyakan. Kalau ujian nasional board yang sebenar-benarnya, bukan ujian nasional board beberapa tahun terakhir ini, ya yang ini ditanya. Ya. Learning outcomes kita sehari ini adalah menyinggung sedikit mengenai fractal healing, absolute stability. How to achieve absolute stability by internal fixation. Jadi di sini flag screw, Britten screw dan TBW, ya, teknik dan prinsip. Ya, fracture bone is designed to heal. Ya, desainnya adalah kalau ada fracture, tentu saja kita menginginkan menjadi sembuh. Ya, tetapi without intervention itu sulit sekali kita capai satu hasil yang baik. Bisa ditemukan deformity, even kita lakukan satu intervention. Apa itu? Bisa terjadi suatu shortening, angulation, dan rotation. Ya, jadi nanti kalau yang ujian emergency saya tanya, apa sih deformity? Ini sudah saya ajarin ya, resmi saya ajarin ya. Dengan besok ditanya, gitu. Ya, deformity itu apa ini? Dengan deformity ditanya, jawabnya kayak apa gitu ya. Ini deformity-nya ya. Jadi tujuan kita melaksanakan treatment pada fracture apa? Ya, obtain dan maintain reduction. Makanya selalu saya tanya laporan jaga, mudah nggak kamu melakukan reduksi pada supracondylar fracture? Tidak mudah, tapi bisa. Bisa. Mudah nggak kamu memaintain posisi itu dalam keadaan seperti itu sampai healing? Sulit. Ya. Jadi tujuannya adalah treatment of fracture to obtain dan maintain reduction. Jadi tidak hanya kita reduksi, kita bisa mereduksi supracondylar fibrous di tangan seorang ahli, nah itu bisa masuk.
Tapi bagaimana kamu memfiksasi itu, mempertahankan posisi itu bagus itu? Ya, dengan hemisfika kah apa? Tidak mudah, ya. Kemudian reduce pain, tentu saja setelah kita reposisi, ya, tulangnya akan terasa lebih enak dan nyerinya hilang. Kemudian promote healing, ya. Jadi ini selalu saya tanya di laporan jaga, tapi yang senior pun tidak bisa menjawab ini. Ya, selalu jawabnya ke barat, ke timur, utara, selatan. Ya, ini selalu saya tanya. Kemudian promote healing dan early mobilization. Ini sekian slide adalah slide ujian saya ambil, ya. Jadi traktor healing itu bisa terjadi secara langsung primary, tapi bisa juga secara secondary atau indirect, ya. Ciri-cirinya yang primary itu, ya, karena fiksasinya suatu rigid fixation, ya, boleh dibilang absolute stability, ya. Jadi healingnya without callus formation, ya. Dan seperti ini kan ada callus formation, ya. No callus formation. Cutting bone is formed that crosses fracture site, ya, menyeberang, ya. Contact healing or gap healing, ya, less than 200 sampai 500 mikron, ya, kita lihat ini. Ya, jadi ini adalah primary healing, ya, tanpa callus formation, karena ini gapnya less than 200 sampai 500, ya. Kita lihat secondary healing, ya. Fiksasinya biasanya tidak rigid fixation, ya. Jadi callus formation to re-stabilize structural continuity. Gapnya tadi wider, ya, more than 200 sampai 500 mikron, ya. Perhatikan, ya, yang cuma melototin gitu, lihat, disimpan di kepalanya. Mata boleh terus melototin gini, tapi pikiranmu ngelamun, ya. Melototin dulu setelah ini. Slide sedikit, tapi ini prinsip, basic prinsip. Nah, fracture healing terjadi melalui proses ini. Seharusnya sudah tahu kamu, tapi kalau saya tanya di ujian emergency, ini sebentar lagi ada ujian emergency enggak? Ya, masih salah juga, sudah saya terangkan begini, ya langsung kamu tidak lulus, PR, tidak lulus. Mengulang 6 bulan dan 2 minggu. Kalau yang basic salah, yang basic nggak tahu, jangan kamu pikir, oh kan nggak salah itu doang. Kenapa saya harus ulang 6 bulan? Tergantung hal yang kamu tidak tahu itu perlu diperpanjang atau tidak, gitu. Ya, sampai kemudian kita melakukan satu intervention, ya, with stabilization, ya. Method of healing tergantung the type of stability you can produce with internal fixation. Bisa tadi itu absolute stability, bisa relative stability, direct bone healing, dan indirect bone healing. Apa itu absolute stability? Ya, requires some reduction and anatomical reduction product direct bone healing. Ya, kapan ini kita gunakan ini? Ya, indication, articular fracture, ya. Jadi kamu tahu bahwa articular fracture it should be reduced anatomically, harus direduce secara anatomis, seanatomis mungkin. Jangan ada gap, jangan ada deformitas seperti tadi. Bagaimana congruity sendinya mau bergerak kalau ada deformity di sana, ya. Simple diaphyseal fracture, ya. Ini juga harus simple metaphyseal fracture, ya. Absolute stability bisa kita capai dengan leg screw. Nanti kamu pelajari leg screw, ya. Kalau nanti instruktur ininya mau ngajari yang dengan benar, ya. Jangan nanti saya udah ngajarin benar di sini, kamu nanti ngajarinnya nggak benar, ya. Instrukturnya. Dan perhatikan, tanya kalau kamu nggak tahu. Nggak usah malu-malu di sini, kita sendiri kok, nggak ada orang lain, nggak.
Nggak ada orang lain di luar sana yang dengar tuh presidennya Dr. Tamas kok bodoh-bodoh amat. Nggak ada yang dengar kan? Ya kita aja yang tahu. Ya. Can be obtained from leg screw, compression plate, and PBW. Ya. Leg screws. Screw convert rotation into linear motion. Various types of screw, ini tergantung ini jenis screw-nya ada ya. Kita belajar screw dulu sebentar. Kamu udah masang screw berapa tahun? Yang udah mau ujian ini udah berapa tahun kamu masang screw? Tapi belum tentu kamu tahu ini. Ada desainnya, ada dimensionnya, ada karakteristiknya, ada area of application, ada functionnya. Ya, desainnya ada full thread, partial thread, cumulative. Makanya saya tuh suka marah di kamar operasi. Kamu tuh ngomong, kamu ikut-ikutan sama perawat, minta cancel screw, yang full threaded sama yang sepertiga, yang 1/6, 1/8. Kok gitu presiden ortopedi ngomong? Kamu kenapa tidur? Jangan ngantuk. Kalau ngantuk tidur di sana bawa bantal, tidur. Nggak ada ngantuk ya? Ya, jadi nggak ada presiden ortopedi ngomong kayak gitu dong. Yang 1/3, 1/6, 1/8. Sebutkan tradernya berapa panjang? 16, 32 mm dan full threaded. Kamu belajar dari saya, dari guru-guru di sini, bukan dari perawat. Nanti keluar kamu dari sini, kamu bawa ilmu itu keluar sana, orang di luar bertanya, ini lulusan dari mana? Dari UNS, gurunya siapa? Disebutkan kita satu persatu. Ya, saya dulu sama teman-teman saya yang malu, ya, kamu taruh kotoran di muka saya kalau kayak begitu. Ya, dimension. Ya, ada 1,0, 2,5 sampai 6,5. Ya, karakteristik ada cell tapping, ada cell drilling dan lain sebagainya. Area application ada di cortex, ada di cancellous, ada di monocortical, ada bicortical, ya, ada malleolar. Ya, fungsinya screw atau sebagai apa? Sebagai leg screw, sebagai position screw, sebagai locking screw dan lain sebagainya. Ya. Coba kita belajar ini screw. Ini adalah screw ya. Ini kamu nggak tahu nih. Saya yakin kamu semua tidak tahu ini screw. Makanya kamu jangan ngantuk di situ. Ngantuk tidur, kamu keluar. Ini screw head. Itu namanya head screw. Kepala screw. Bentuknya spherical. Ya. Ini total length, panjang screw, ya. Panjang screw itu ya seperti ini. Jadi kalau kamu menghitung panjang screw, ini kan masuk ke hole-nya, ya, ke hole di tulangnya. Kamu jangan amblesin pengukur kamu sampai ke sini. Harus kamu perhitungkan screw head-nya. Kayaknya kamu ambles, salah. Jadi banyak hal yang salah kita lakukan, saya, teman-teman saya, dan kita semua, kamu semua gitu. Makanya screw-nya nggak cukup panjang, loose, ya. Apalagi thread length, thread panjangnya thread itu. Jadi kamu waktu kamu mau mengukur screw, kamu hanya mengukur thread length-nya. Kamu dari sini semua. Ya. Kemudian pitch. Ya, ini pitch macam-macam. Screw cortex, screw cancellous, screw 3,5, screw 2,7 beda-beda. Tapi kamu tahu, kalau ada pertanyaan ini apa namanya ini, besok itu saya mengusulkan ke ujian buat kita siapkan screw supaya residen memberi nama terhadap screw ini. Ini fundamental. Nggak usah kita tanya, revisi PKR, revisi THR, tapi yang kayak gini nggak ngerti. Ya, apalagi thread head. Jadi ini ada diukur nih panjangnya ini, thread head. Ada istilah itu ya. Kamu harus tahu. Kemudian core diameter. Nah, jadi ini tanpa ini
ini adalah core diameternya, ya. Kamu tahu kan? Nggak tahu kan? Ya. Ya, jadi jangan merasa udah pintar kamu, merasa sudah semuanya tahu. Ayo, ngantuk lagi. Belajar. Ngantuk gue. Outside nominal diameter. Ya, jadi tolong ketahui bagian-bagian skru. Apa nama skru ini? Ini namanya apa? Kamu bawa skru nggak di situ? Ya, nanti praktek ya. Ini. Okay. The two basic principles of conventional screws, ya, compress, mengkompres fraktur plate dengan leg screw. To fix a plate to the bone, leg screw, ya. Sekarang kita mulai dengan leg screw indication, ya. Tadi sudah disinggung di depan sedikit untuk articular and periarticular fracture, ya. Nah, seperti ini saya katakan articular surface should be reduced and anatomically and fixed with leg screw, ya. Jadi leg screw harus tahu panjangnya leg screw-nya gitu, ya. Kemudian apa lagi? Ini avulsion fracture, ya. Avulsion fracture ini kan kebawa oleh tendonnya ketarik sama tendon yang di sini, avulsi fraktur. Kita harus melakukan leg screw, ya. Oke. Apa lagi? Long spiral fracture, ya. Long spiral fracture, ya. Oke, ini adalah beberapa di samping yang lain, ya, masih banyak. Ini saya singgung. Tapi untuk satu leg screw fixation, ya. Prinsipnya bagaimana? Ya, prinsipnya nanti akan langsung dipraktekkan, ya. Jadi tolong nanti yang muda-muda ini memberitahukan apa yang saya tulis di sini, ya. Using partial threaded screw, malleolar screw, or full threaded screw, ya. Jadi ini frakturnya, ya. Kita bikin dulu gliding hole-nya dengan mata bore yang lebih besar, ya. Kemudian ganti untuk ke sini, ya. Gitu, ya. Gliding hole and thread pilot hole. Single leg screws require protection by plate except close to the joint. Jadi ini nanti akan diproteksi oleh plat di sini kecuali yang sudah dekat-dekat ke sendinya, ya. Locking head screws cannot be used as a leg screws, ya. Jadi locking head screws itu tidak bisa kita gunakan sebagai leg screw karena locking itu ya bentuknya ya begitu terus, segitu aja nggak berubah dia, ya. Oke. Ideal direction is perpendicular to the fracture plane. Jadi arah yang ideal adalah 90 derajat terhadap garis fraktur. Selalu nggak garis frakturnya 90 kayak gini, lurus kayak gini, ya macam-macam tuh, macam-macam. Tapi kamu harus ambil satu garis di situ, even dia macam-macam di sini, tapi harus kita bisa ambil satu garis di mana kita akan menempatkan leg screws kurang lebih seperti ini, ya. Or in an inclination halfway between the perpendiculars to the fracture plane and to the long axis of the bone. Bisa juga, ya, seperti ini, bergeser sedikit, bergeser ke kanan sedikit, ya, itu masih oke, masih oke, ya. Tapi dalam kerangka 90 derajat, ya. Antara the near spread the load of the head of the screws on underlying cortex. Jadi tadi dicontohkan, ya. Jadi ini harus masuk ke dalam korteks tadi, ya. Counter swing tadi itu membuat hole yang di atas itu lebih besar sehingga
head screws tadi itu, head screws-nya itu bisa masuk, lebih bagus masuk semua atau paling sedikit di menonjol sedikit, oke, ya, harus masuk semua, ya, tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini, harus masuk ke dalam, ya. High, apa akibatnya kalau ini kita buat? Jadi high stress at the screw head bone interface menyebabkan microfracture, ya. Leading lagi, kalau nggak microfracture akan leading to screw loosening, ya. Oke, step by stepnya ada sedikit video di sini, ya. Ini frakturnya, ya, dia tegak lurus terhadap fraktur, ya, timbul, oke. Kemudian lewatkan dulu hole yang atas, ya. Ini counter sink, oke. Terus kemudian kita ukur. Nah, kalau ini harus pas di bawah karena kita menempatkan head screw-nya di bawah, ya. Berapa lama lalu kita lakukan tapping, ya. Tapping. Oke. Yang di tapping yang part cortex saja, ya. Lantas kita pasang skrunya. Ya, oke, gitu, ya. Harus begini memasang leg screw. Harus begini memasang leg screw, ya. Ya. Nah, kalau nggak gini gimana? Nggak jadi. Nah, dia pilih contohnya. Ini kan fraktur garis frakturnya gitu. Terus kamu pasang sesuka hati kamu. Nah, terserah aja lah. Mungkin pasang lah, kan nggak dilihat ini sama guru-gurunya tidur di rumah, ya. Kalau ada residen berprinsip seperti itu, terlalu lah kamu, ya. Kamu belajar di sini, belajar yang benar gitu. Mau dilihat, mau dikagak, mau dilihat gurunya, kagak dilihat gurunya, kerja yang benar, ya. Ya coba lihat kayak gini, benar nggak ini? Ya, nggak boleh salah, ya. Oke, sudah itu mengenai tekstur, ya. Sekarang play, ini cuma 15 menit, tapi saya minta lebih sedikit, ya, karena saya harus menjelaskan pelan-pelan. The classical plating technique menghasilkan absolute stability, ya. Tetapi hari-hari gini, ya, dengan kita sering minimal invasif, ya, kita seringkali tidak bisa mencapai absolute stability, hanya relative stability, ya. Osteosynthesis with plates providing absolute stability still has an important place, ya. Tapi bagaimanapun osteosynthesis yang bisa menjamin satu absolute stability, ya masih yang terbaik, ya, masih yang terbaik. Oke. Ini juga sering saya tanya, ya, di ujian emergency saya tanya, ya, apa sih fungsi plate? Jadi soal-soal yang kamu dapat di ujian emergency itu kamu hafali toh? Soalnya udah dikasih sebelumnya setiap kali, gitu, ya. Besok ditanya, kalau saya melenceng dari situ saya tanya. Five function of plate: compression, protection, buttress, tension band, and breaking. Ini 5 utama harus selalu diucapkan oleh seorang residen ortopedi dimanapun, termasuk UNS. Saya harapkan residen UNS bisa mengucapkan ini, ya. Compression, protection, buttressing, tension band, and breaking, ya. Oke, plate desainnya macam-macam, ya. Ada yang dynamic compression plate, ada yang limited compression, dynamic compression plate. Lihat di gambar-gambarnya, macam-macam desainnya, ya. Ini untuk memprovide periosteal di bawah, ya.
Improve design from DCP to LCDCP ya. Jadi semakin kesini semakin maju ya. Plate to print reduce less impairment of the capillary network of the periosteum. Nah, tadi saya katakan melindungi periosteum ya. Oke. Ini jenis plat yang maju ini allows memungkinkan kita more inclination daripada screw. Di samping yang tadi yang basic prinsip yang kita sudah bicarakan di depan ya. DCP ya. The holes of the plate are set like an incline and transverse cylinder ya. The screws head like a ball, it slides down the inclined cylinder ya. Sliding nanti dia di bawah ya. Dynamic compression principle ya. Due to the shape of plate hole, the plate is being moved horizontally when the screw is driven. Jadi satu kita sudah pasang seperti ini. Kalau kita mau compression, pasangnya di eccentric ya. Kalau mau double compression, ya double seperti ini, tightening satu persatu ya. Bisa double compression ya, tighten satu persatu ya. As the second screw is tightened for the horizontal sliding of the plate moves, the bone to the bone fragment dan keep compression. Jadi prinsipnya kita bagaimana caranya agar tulang ini kompresi dengan menggunakan desain daripada hole daripada plate sini. Ada eccentric, ada di neutral position ya. Nanti tolong ya diajari adik-adik kita ini yang lebih cepat pintar ya. Dynamic compression prinsip kita lanjutkan ya. Drill guide and hole drilling position ya seperti ini ya. Posisi bisa concentric position di netral ini tadi saya katakan yang netral, bisa eccentric position. Nah ini untuk kompresi tujuannya ya. Ya. Dan ini adalah universal buttressing. Ya. The application of the drill guide depend on the function. Ini mau begini, mau begini, mau begini, tujuan kamu apa dulu? Tergantung tadi kita fungsinya apa, fungsi apa yang mau kita inginkan, ya. Ya, ini yang saya katakan tadi. Kalau ingin mau kompresi lebih dalam lagi, kita gunakan double, ya, double eccentric nih. Ya, ini double eccentric ya. Oke, bisa juga, oh kita udah kompresi kok masih belum, ulangi lagi. Ini biarkan dulu, masukkan dulu ini di tempatnya eccentric, ya, longgarkan ini, kompresi lagi, ya. Ini sering saya lakukan, kalau kita masang plate, sering saya lakukan kalau kompresinya belum, ya. Ya, akhirnya akan didapatkan seperti ini, ya. Inserting one compression screw on the other side of the fracture. If after insertion of the two compression screws, there remain a fracture gap, a third eccentric plate screws may be insert. Ya, jadi ya. ABC kita lihat habis, ya. Nah, kalau ada fracture seperti ini, di mana kita taruh skru pertama sebelum compression? Coba yang senior. Yang senior menunjuk dirinya. Kalau nggak menunjuk dirinya, saya turunin jadi junior nanti. Ini senior ya. Ini senior nih. Skru pertama yang menggunakan plate dipasang di sisi distal. Ini. Sini. Oke, terus sisi berikutnya? Pada sisi yang proksimal. Sisi yang proksimal. Benar gak ini? Coba setuju? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak tahu apa-apa. Oke, benar. Kita lihat ya. Compression plating in oblique fracture. Mana yang benar, mana yang salah? Ya, mana yang benar tadi? Bambang, yang senior? Ya, ini Bang.
Ya. Koreksinya dong. Ya. Kita lihat ya. Jadi benar. Ya, kalau kamu ini pasang dulu ini akan lari ke bawah ini. Karena lining di sini. Kalau kamu kompresi dong, kompresi di sini lari ke bawah. Lining ke bawah ya. Tapi kalau di sini dia akan ngunci, dia nggak lining, akan ngunci masuk, set, set, set. Ya. Jadi benar si Bambang ya. Oke. Dia senangnya dipanggil Bambang. Oke, kita lanjut ya. Dynamic compression prinsip lagi kita lihat ya. Kadang-kadang kita overband plate ya. Setelah itu kita pasang yang eccentric. Ini sudah terpasang neutral position eccentric. Set. Ya, kemudian kompresi ya. Atau kadang-kadang bentuk tulangnya seperti itu, ada deformity, ada bowing, kita lakukan overband. Sometimes ini overband plating ya. Overband ya, kemudian pasang lagi ya. Kompresi ya. Tension band wiring. A tension band convert tensile force into compression force at the opposite pocket. This is achieved by applying a device eccentrically on the convex side of a curved bone ya. Oke, jadi disebutkan, dicontohkan di sini 100 kg tension, torsi ke sini ya, tensinya 90 dan kompresinya 10 kg per cm ya. Kita mau melakukan satu tension band wiring ya. Ini peraturannya tadi, ingat 100, di sini 90, di sini 10 ya. Caranya bagaimana? Nanti dipraktekkan di situ ya. Wire must be applied on tension surface at bone. Ya, wire harus ditempatkan tension surface. Tension surface ini. Ya. 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 Wire must be tightened. Wire must be strong enough to withstand tension load. Seringkali saya melihat laporanmu, kamu melakukan tension, tapi wirenya oleh Kranon, orang dewasa oleh Kranon, wirenya 1,0 atau 0,8 gitu ya. Kayak orang bedah umum melakukan operasi takut-takut malu-malu gitu. Jadi wirenya di X-ray itu hampir tidak terlihat, ya, saking tipisnya, gitu. Ya. Jadi harus strong enough, ya. Wire kita pakai biasa di ortopedi kan bukan wire gigi, gitu ya. Ya 1,25, 1,5 gitu ya. Strong opposite bone cortex must be present. Joint movement must be encouraged to improve congruity and compression. Jadi fungsinya tension udah kamu tension band wiring, nanti ada residen kita inilah kita ngajarin mereka. Sudah di tension band wiring, ya di strapping, dipasang strap. Aduh, saya kalau udah lihat begitu ya langsung tekanan darah saya yang biasanya 110/65 gitu. 110/65, 110 langsung 200/100 gitu. Mau saya makan kamu? Sudah di tension band, di slap lagi, digendong lagi, terus ya. Tension band wiring, ya, aplikasi tension band wiring ini, ya, di patella. Patella itu kita tension band wiring, ya, tension band wiring, ya. Kamu cobalah tension band wiring. Besok ada praktek patella, jangan surface wire dulu, biar kamu lancar menggunakan PBO ini, pergunakan tension band wiring, ya. Kemudian di oleh Kranon, ya.
menerus, ya, di major tubercle, ya, dan di malleolus lateral dan medial. Ya. Ini yang umum rata-rata kita gunakan tension band wiring, ya. Bisa juga glitter terpaham yang avulsi, tarik, abduktor yang ditarik oleh abduktor kita gunakan macam-macam, ya. Ya, kita lihat satu video animasi, ya. Kalau nanti diajari ya, adik-adik kita ini supaya pintar, nggak malu-maluin kita. Ya, dia gimana produce-nya? Siapkan awal, ya, 1,25. Oke, ya. Kemudian, ya, listenernya dimasukkan. Satu lagi, pasang paralel. Nah, ini ada di set itu, tapi kamu nggak pernah tahu nih tujuannya untuk apa itu. Ketawa kan? Ketawa? Tahu, karena nggak tahu ini fungsinya apa. Tapi bagus kamu menunjukkan ketidaktahuan kamu. Daripada kamu pura-pura pinter, pura-pura ngerti itu, ya, itu gunanya untuk itu, ya. Ini apa nih barang ini? Nggak tahu. Oke, kemudian di PBW, ya, di title ini, ya. Oke, lagi, oke. Ya, di ujung tension itu harus masuk ke tulangnya, dibuat panjang terus masuk gitu, ya, supaya nggak loosening pada saat ditarik, kan nggak pakai slap gitu, ya, harus langsung di oke. Oke, jadi tugas saya sudah saya laksanakan bagaimana leg screws, pemasangan plate dan screws, dan tension band wiring, ya. Pesannya, the take home message buat kamu. Yang pertama, fraktur healing dibagi pada dua kelompok, primary, direct, dan secondary, ya. Yang kedua, there are two ways to produce stabilization. Ada dua cara, ya, untuk menghasilkan satu stabilisasi. Maka itu absolute stability dan relative stability, ya. Yang berikutnya, absolute stability is indicated for articular fracture and simple epiphyseal fracture. It can be obtained by from application of leg screws, compression plate, and DBWE. Dan yang terakhir, knowledge of the basic principle of each implant is very necessary in order to create a good bone healing. Jadi kalau kamu tidak menguasai ini semua, jangan harapkan fraktur pasien kamu akan bisa healing dengan. Ya, jadi lulusan UMS ya harus prima untuk itu, harus menjadi juara untuk itu dengan pemahaman seperti ini, dengan guru-guru yang luar biasa seperti ini, ya harus bisa, harus paham. Jangan cuma iya mambut-mambut, matanya melotot gitu, ya. Tapi mikirin istrinya, mikirin suaminya di rumah gimana gitu, ya. Oke, gitu dicamkan semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan pada saat workshop nanti silakan dipraktekkan apa yang saya contohkan di sini dengan baik, ya. Sebagai prinsip, 3 fiksasi itu kamu bisa dapatkan, kamu bisa lakukan dengan baik. Untuk pasien-pasien kita, boleh kamu treat dengan baik, sebaik mungkin, dan kalau bisa yang paling baik. Demikian, ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.